Bismillah, berikut pengaturan ekskul pilihan. Pada menu pengaturan, kemudian ekskul dan ekskul pilihan ya. Jadi menu ini digunakan untuk melakukan pengaturan ekskul-ekskul yang dipilih oleh siswa. Kuncinya adalah apabila satu siswa bisa atau bisa memilih lebih dari satu ekskul. Jadi sekali lagi kuncinya, kalau satu siswa bisa mengikuti lebih dari satu ekskul, maka di sini harus ada dua kelas seperti ini. Ya, misalnya di kelas 7A, ya nanti akan ada siswa yang akan memilih atau mengikuti lebih dari satu ekskul. Ya, ini harus ada dua. Kalau misalnya ekskul yang diikuti bisa 3 seandainya, maka 7A ini jadi ada 3. Ya, untuk kelas yang lain juga disesuaikan. Tetapi apabila setiap siswa hanya mengikuti satu ekskul saja, maka kelas di sini cukup satu saja ya, karena nanti pengaturan di dalamnya itu akan berisi semua siswa di kelas 7A. Ya, artinya ini cukup satu. Tetapi kalau satu siswa itu bisa memilih lebih dari satu ekskul, ya harus ada kelas 7A lagi ya untuk ekskul yang lainnya. Misalnya di contoh ini adalah jadi di contoh ini itu satu siswa hanya memilih satu ekskul saja ya. Hanya memilih satu ekskul saja, maka kita bisa atur seperti ini ya. Kita bisa atur siswa tersebut dia mengambil ekskul apa gitu ya. Grup di sini ini kalau ekskul tersebut banyak sekali yang mengikuti dan pengajarnya lebih dari satu, maka grup ini digunakan untuk membagi ekskul tadi ke setiap pengajar ya. Misalnya ada 3 pengajar, berarti nanti ada yang ikut grup 1, pengajar 1, grup 2 ikut pengajar 2, grup 3 ikut pengajar 3 ya. Tetapi apabila hanya ada satu kelas saja, misalnya satu kelas ekskul ya, grupnya berarti cuma satu gitu ya. Contohnya untuk yang ekskul misalnya kelas 9G. Nah, kelas 9G ini grupnya grup 7 ya. Grup 7. Jadi grup ini pembagiannya karena di tahsin ya. Kemudian di lughah itu ada sampai 7 kelas ya. Sehingga grupnya ada 7. Intinya adalah grup ini untuk pembagian ekskul sesuai dengan pengampunya ya. Jadi kalau misalnya ekskul tahsin ada 7 pengampu ekskul tahsin, maka pembagian per pengampunya ini dibagi dalam grup-grup ini gitu ya. Sedangkan kelas di sini hanya untuk list nama-nama siswa di kelas 7 di kelas 9G misalnya. Jadi kelas di sini tidak ada hubungannya dengan grup-grup ini, pembagian sesuai dengan grup ekskulnya atau pengampu ekskul keberapa gitu ya. Sedangkan kelas ini hanya untuk mengatur di sini saja ya, supaya di sini muncul semua siswa kelas 9G ya. Jadi grup ekskul ini tidak berhubungan dengan kelas yang ada di sini ya. Kelas ini hanya untuk pengaturan siswa-siswa di kelas itu saja. Tapi untuk grupnya ya disesuaikan dengan pembagian ekskulnya gitu ya. Kemudian di contoh yang ini kelas 7A ini ya, di contoh kelas 7A ini setiap siswa itu hanya memilih satu ekskul saja ya, satu ekskul saja. Dia memilih satu saja.
ya misalnya lugha atau tahsin atau hifzul mutun, maka tinggal disesuaikan ya, hurufnya juga sama. Kemudian ketika di lembaga itu misalnya siswa boleh lebih dari satu ekskul, ya harus kita tambahkan lagi kelas 7A untuk ekskul yang lainnya ya. Kita klik tambah, kemudian kita atur lagi ya, kita atur lagi si fulan ini ikut apa lagi gitu ya. Untuk yang pembagian pertama tadi kan misalnya dia ikut basket, misalnya dia ikut tahsin misalnya. Untuk yang di sini dia ikut qiraatul kutub misalnya. Nah itu jadi si fulan kelas 7A ini dia lebih ikut di 2 ekskul ya. Kemudian misalnya yang lainnya tidak ikut ekskul kedua, ya ini dihapusin saja ya. Ini dihapusin semua. Ya, hanya untuk yang ikut saja yang diisi, yang tidak diisi kita hapus ya. Karena berarti yang tidak diisi dia hanya ikut ekskul yang pertama saja ya. Jadi kalau misalnya kuncinya adalah ketika siswa itu mengikuti satu ekskul saja, maka ini ada di kelas 7A cukup 1 ya. Tetapi kalau misalnya di kelas 7A ini ada yang sampai 3, ada yang ikut sampai 3 ekskul misalnya, maka ini harus ada 3, 7A ini ada 3. Kemudian nanti kita atur di dalamnya siswa itu siapa gitu ya. Yang tidak masuk berarti nanti dihapus. Dan pengaturan di ekskul pilihan ini nanti komposisinya ya. Komposisi apa yang kita atur di sini itu bisa kita cek di menu madrasah pencarian, kemudian ekskul pilihan ya, ekskul pilihan. Nanti di sini akan terlihat ya, akan terlihat ekskulnya misalnya hifzul mutun. Kita klik cari, di situ nanti ada berapa grup ya. Nanti terlihat semua ini. Nah, hifzul mutun di sini ada sampai 7 grup ya. 7 grup, satu grupnya itu hanya 3 orang ya, satu grupnya hanya 3 orang. Kemudian kita bisa ngecek ya, grup 1 itu siapa, grup 2 siapa. Kemudian ini kalau mau ngedit ya, kalau mau mengedit apa istilahnya grupnya maupun ini kalau mau ngedit grupnya atau apanya ekskulnya ya. Dan pengaturan ekskul pilihan ini ya, ini kan untuk pembagian kelas ekskulnya. Nanti ini berhubungan ke pengisian nilai yang ada di menu pengasuhan ekskul, nilai ekskul. Jadi siswa-siswa yang ada di setiap ekskul ini ya itu sesuai dengan apa yang kita atur pada menu madrasah pengaturan ekskul pilihan tadi ya. Sehingga harus diatur dulu itu, baru nanti kita bisa memasukkan nilainya ya. Jadi siswa-siswa ini diatur berdasarkan apa yang ada di menu madrasah pengaturan ekskul pilihan. Ya, artinya memang ekskul yang berjalan di madrasah ya harus kita setting dulu di sini gitu ya. Ekskulnya itu apa saja, ekskulnya itu apa saja ya. Kemudian kelas-kelas mana yang mengikuti ekskul tersebut, baru kita bisa memasukkan data nilai ekskulnya ya. Seperti misalnya ada lughah ya, lughah untuk grup 1. Kalau misalnya nanti kita mau nambah lagi ya, kita tinggal masukkan ya, dia lughah berapa gitu ya. Nanti data siswanya akan masuk sesuai dengan yang kita atur ya. Demikian penjelasan singkat berkaitan dengan pengaturan ekskul dan input nilai ekskul. Terima kasih.